dipegang seperti ini. Oke Bu, nanti kita akan belajar untuk tengkoraknya. Nanti tangannya bisa di sini. Oke, kita miring dulu. Nanti kakinya akan saya bantu angkat. Jadi nanti Ibu pindahkan pokoknya. Oke, kita mulai dulu ya. Silakan miring dulu. Oke, terus. Oke, lagi Bu. Oke, lagi. Jadi kita fasilitasi saja. Tubuh pasien dan kakinya tidak ada yang sakit. Yang nyeri itu hanya area lututnya saja karena dibedah lagi. Jadi biasanya kita hanya fasilitasi, pasien akan melakukan tengkorak sendiri. Oke, setelah ini ya masuk minggu ketiga itu kita ajari untuk tengkorak. Kemudian kita bantu. Latihannya nanti dari sini ya, yang dekat dengan tubuh fisioterapi. Kalau kalian nanti pasti nggak kelihatan. Jadi kita harus mulai latihan dulu. Sebelum latihan itu cek dulu ada spasma atau enggak, pasti ada. Karena dia bayangkan hampir 2 minggu nggak ada tes ekstensif full, pasti di sini spasma. Masas dulu, IR dulu. 15 menit, 15 menit, 15 menit. Ya kalau ada IR-nya yang panjang, syukur-syukur alhamdulillah. Tapi area gastrok, area hamstring, area gluteus di IR, habis itu dimasas. Masas pakai teknik apa? Terus breathing, terus breathing, terus friction boleh. Jadi di masas intinya adalah hilangkan spasme tersebut. Kalau sekiranya kalian habis masas, kalian kasih IR, kalian tahu pasti sudah mulai empuk jaringannya, kita berikan tambahan. Oke Bu, kita tujuannya itu adalah kalian itu bisa fleksibel dan mengembalikan kekuatan otot gluteus, hamstring, quadricep, kemudian gastrok. Setelah itu koreksi postur, cek koordinasi, cek keseimbangan. Jadi latihan kekuatan dikombinasi dengan keseimbangan dan koordinasi. Oke, jadi bulan pertama itu kalian harus bisa kejar target. Itu dia fleksibilitasnya 90 derajat. Jadi di minggu keempat itu harus sudah mulai 90 derajat. Memasuki bulan, 1 bulan pertama itu harus 90 derajat. Jadi minggu ketiga kan tadi sudah mulai latihan ditekuk ditambah, minggu keempat itu usahakan itu sudah 90 derajat. Masuki bulan kedua, minggu pertama, jadi 2 bulan di minggu-minggu terakhir itu harus sudah ada pertambahan meskipun sedikit. Biasanya ketika kalian tekuk seperti ini, di sini itu sangat kencang sekali. Tapi selalu dicek ya setiap hari inflamasinya bagaimana kondisinya. Pasti sisi satunya akan lebih bengkak, pasti gitu. 1 bulan pertama itu masih terlihat bengkak. Nah, caranya untuk melihat itu dia seharusnya dari awal pertama pulang dari rumah sakit kemudian berangsur bertambahnya hari, keadaan inflamasi ini berangsur membaik, berkurang dari yang tadinya merah sekali, kemudian lukanya yang belum kering. Nah itu dilihat setiap harinya. Harusnya minggu kedua itu jahitannya mulai diambil, kemudian minggu keempat itu sudah mulai berangsur mengecil dari inflamasinya itu. Jadi kalau ada indikasi penurunan inflamasi, ada indikasi luka yang mulai sempurna, itu jadi bagus, bisa ditangani. Tapi kalau sudah 3 minggu, 4 minggu, kok incisinya masih basah, jahitannya belum bisa diambil, lukanya makin tambah, itu harus segera mulai dengan dokter. Bisa jadi dalamnya adalah penolakan terhadap protesnya yang pasti. Jadi harus reoperasi lagi, cari jenis protesa yang lain. Jangka waktu
hemodinamik. Makanya ketika sudah 2 minggu itu luka jahit itu harus diambil, karena kalau nggak segera diambil dia nggak bisa nutup, infeksi nanti jadinya. Dipelajari lagi, diingat-ingat lagi soft tissue healing sama bone healing. Ada luka mulai menutup dan juga sembuh, itu tanda-tanda berarti keadaan akan semakin bagus. Ya, tadi jarak ibunya ibu itu dia bisa fleksibel sempurna, benar-benar sempurna itu masuk ke bulan ke-4 sama 5 itu. 5 itu udah nggak pakai digantung, 5 itu udah bisa sendiri. Ke-4 itu masih dibantu pakai ibu, tangan ibu atau pakai asisten band sendiri. Jadi tujuannya adalah itu. Caranya nambah gimana Bu? Oke, jadi ketika sudah incisinya kering, kemudian masuk bulan kedua ya, itu sudah bisa, dia udah bisa fleksi sendiri meskipun 90 derajat, kita tinggal tambahin saja. Oke, kita harus kuatkan. Jadi ketika penambahan LGS ini kita sekalian untuk menguatkan otot hamstringnya juga. Oke, jadi Bu silakan nanti kakinya ditekuk seperti ini ya. Oke, saya bantu dari bawah. Oke, tekuk Bu, kuat, 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 kuat. Oke, good, relax. Tambah sedikit. Rasanya apa biasanya? Di sini tuh rasanya mentul, keras. Jadi kayak udah mentok, tapi itu harus dilawan. Rasanya kesakitan ya. Ini sampai jerit, saya sampai jerit ya. Tapi itu harus dibantu. Oke, kalau sudah relax kita tekuk, kita balikkan lagi. Kita ulang seperti itu terus. Oke Bu, lagi tekuk lagi, kuat, 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 terus kuat, kuat, relax. Balikkan lagi. Oke, terus tekuk, 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 relax. Kita tambah sedikit, relax. Toh kalau kalian nggak kuat, pakai body kalian. Ini sudah bisa. Ini dari bawah, tekuk Bu. Oke, good. Oke, relax. Oke, itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua sama, tapi nanti pas dia turun itu ditambahin tahanan. Oke, coba Bu tekuk lagi. Oke, kuat, 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 relax. Turun lagi ke bawah kakinya, kuat, 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 terus, pol, tendang sampai bawah, terus. Oke, good. Ini pengulangannya yang harus banyak. Jadi 1 sampai 8, dikali sampai 3 kali sesi atau 5 kali sesi. Biasanya habis latihan kayak gini 1 sampai 2 jam, pastinya capek, fisiknya juga capek. Oke, lagi.